Sebelumnya, kita sudah membahas sedikit mengenai gaya gesekan yang terjadi pada permukaan dua buah benda yang bersentuhan, seperti buku dengan meja, bola di atas lantai, roda kendaraan dengan jalan. Gaya gesekan memiliki arah yang berlawanan dengan arah gerak benda. Bila buku yang ada di atas meja ditarik ke kanan, maka gaya gesekannya ke arah kiri, dan sebaliknya. Karena arah gaya gesekan yang berlawanan dengan arah gerak benda inilah, maka gaya gesekan cenderung menghentikan gerak benda. Gaya gesekan udara. Apa yang terjadi jika dua buah kertas yang memiliki massa yang sama, salah satunya diremas seperti bola dan keduanya kamu jatuhkan secara bersamaan? Ternyata bola kertas sampai ke lantai terlebih dahulu. Mengapa bisa demikian? Pada kedua kertas terjadi gaya gesekan, dengan arah gesekan adalah vertikal ke atas. Dengan demikian, gaya gesekan memperlambat gerak kedua kertas. Semakin besar gaya gesekan udara yang bekerja, semakin lambat gerak kertas. Dari kedua kertas ini, kertas yang terbentang memiliki gaya gesek udara yang lebih besar dibandingkan bola kertas tersebut. Pertanyaannya, mengapa gaya gesek kertas yang terbentang jauh lebih besar ya? Nah, jika kamu perhatikan luas bentangan kertas yang terbentang jauh lebih besar dibandingkan dengan bola kertas itu, maka kita dapat menyimpulkan bahwa gaya gesekan yang bekerja ketika benda bergerak di udara dipengaruhi oleh luas bentangan benda atau luas permukaan benda yang bersentuhan langsung dengan udara. Semakin besar luas bentangan benda, maka semakin besar gaya gesekan udara yang bekerja pada benda tersebut. Mungkin kamu pernah menyaksikan secara langsung atau melalui televisi olahraga terjun payung. Pada saat penerjun melompat dari atas pesawat, ia tidak membuka parasutnya. Pada penerjun, terjadi dua buah gaya, yaitu gaya gravitasi bumi atau berat penerjun dan parasutnya ke arah bawah, dan gaya gesekan udara yang berarah ke atas yang memperlambat gerak jatuhnya penerjun. Ketika parasut belum dibuka, luas bentangan penerjun dan parasutnya sangat kecil, atau gaya gesekan udara tidak terlalu besar, sehingga penerjun dapat jatuh dengan cepat. Apabila parasut tidak juga terbuka sampai ke tanah, hal ini akan sangat membahayakan bagi penerjun, karena kelajuan penerjun hingga sampai ke tanah kira-kira 50 meter per sekon, atau 180 kilometer per jam, atau kelajuan yang kira-kiranya sama dengan mobil balap yang melaju sangat cepat. Bayangkan apa yang terjadi. Gaya gesekan pada permukaan air. Kamu sudah mengetahui bahwa gaya gesekan bekerja ketika benda bergerak di udara. Nah, apakah gaya gesekan bekerja ketika benda bergerak di air? Coba apungkan benda ke sebuah kolam yang airnya tenang. Kemudian, doronglah hingga benda tersebut bergerak di atas air. Dan beberapa saat setelah bergerak, hentikan dorongan itu. Amatilah, apakah benda selamanya bergerak atau berhenti pada suatu saat. Ternyata, benda tersebut akan berhenti suatu saat. Benda berhenti karena pada benda bekerja gaya gesekan oleh permukaan air
yang arahnya berlawanan dengan arah gaya dorongmu. Kelajuan gerak suatu benda di udara atau di air juga memiliki batas yang disebut kelajuan kritis. Kelajuan kritis ini tidak boleh dilampaui, karena jika dilampaui, maka aliran udara atau aliran air di sekitar benda akan kacau. Dan ini jelas membahayakan. Kelajuan kritis dapat diperbesar dengan mengubah bentuk benda menjadi streamline. Bentuk streamline ini diterapkan pada pesawat terbang atau khususnya pesawat tempur, kapal selam, dan mobil balap atau disebut mobil aerodinamis. Mobil yang memiliki desain streamline sangat mengurangi gaya gesekan udara, sehingga mobil dapat melaju cepat melalui udara. Nah, seperti halnya mobil balap ini, ikan lumba-lumba juga memiliki bentuk tubuh streamline, sehingga memungkinkan lumba-lumba bergerak dengan lincah di dalam air. Gaya gesekan antar zat padat. Pada saat kamu naik sepeda, terjadi gaya gesekan, yaitu gaya gesekan antara ban sepeda dengan jalan. Ban sepeda dan jalan merupakan contoh dari zat padat. Lalu, bagaimana besar dan sifat gaya gesekan? Sekarang, marilah kita selidiki dengan kegiatan seperti berikut. Letakkan balok kayu di atas meja kayu. Hubungkan balok kayu tersebut dengan sebuah neraca pegas. Kemudian, tarik neraca itu hingga kayu mulai bergerak. Mintalah kepada temanmu untuk mengamati dan mencatat berapa besar gaya yang ditunjukkan sesaat sebelum balok kayu itu bergerak. Ulangi percobaan ini, tetapi balok kayu diletakkan di atas permukaan lantai. Dan percobaan terakhir, letakkan balok kayu di atas permukaan kaca yang diolesi dengan minyak. Jangan lupa, amati dan catat skala yang ditunjukkan neraca pegas. Dari kegiatan ini, menunjukkan adanya gaya yang menahan gerak balok kayu pada saat ditarik. Pada saat kayu ditarik, permukaan balok kayu dan permukaan meja saling bergesekan yang disebut dengan gaya gesekan. Coba kamu lihat hasil percobaanmu itu. Pada permukaan manakah neraca pegas menunjukkan skala terbesar dan skala terkecil? Ternyata, semakin kasar bentuk permukaan, semakin besar gaya gesekannya. Sebaliknya, semakin halus bentuk permukaan, maka gaya gesekan yang timbul semakin kecil. Nah, gaya gesekan yang terjadi saat benda belum bergerak atau saat balok kayu belum ditarik disebut gaya gesekan statis. Diberi lambang Fs. Gaya gesekan bervariasi mulai dari 0 sampai nilai maksimum tertentu. Nilai maksimum disebut gaya gesekan statis maksimum yang diberi lambang Fsm. Jika besar gaya tarikmu melebihi gaya gesekan statis maksimum, maka benda akan bergerak. Sedangkan, gaya gesekan yang terjadi setelah balok kayu bergerak antar balok kayu dengan permukaan meja, lantai, atau kaca disebut gaya gesekan kinetis yang diberi lambang Fk. Gaya gesekan kinetis besarnya tetap dan nilainya selalu lebih kecil dibandingkan dengan gaya gesekan statis maksimum atau Fk kurang dari Fsm. Gaya gesekan juga dipengaruhi oleh berat benda, tetapi tidak dipengaruhi luas permukaan benda yang saling bergesekan.